Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat tipis sebesar 0,29%. Dengan total market cap mencapai di 1,12 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin ada peningkatan sebesar 0,39% dalam 24 jam terakhir, dan dia trade di angka 24.680. Ya, cukup dekat, dan kemarin retest lagi ke MA50 di weekly. Ya, buat lo yang sudah TP TP tipis-tipis itu 2,5-5% sudah kena harusnya, ya. Untuk Ethereum dia terkoreksi tipis sebesar 0,13% di angka 1.695. Sementara untuk BNB dia meningkat tipis sebesar 0,3%, bukan 30% ya, di angka 316 USD. Lalu untuk XRP dia terkoreksi sebesar sekitar 0,5%, di angka 39 sen. Lalu Cardano terkoreksi sebesar 0,16%, di angka 40 sen. Polygon Matic terkoreksi sebesar nyaris 3%, di angka 1,5%. Di angka 1,5 dolar ya. Dan untuk Dogecoin dia meningkat nyaris 1%, atau lebih tepatnya 0,88%, di angka 8 sen. Jadi overall kita bisa lihat cenderung hari ini nggak terlalu banyak pergerakan ya. Ini terjadi karena memang ekonomi kalender kemarin nggak ada yang terlalu penting ya. Dan pada hari ini dan besok pun kurang lebih masih sama ya. Tidak ada data yang terlalu penting dari US. Jadi kita mungkin bisa expect low volatility dalam beberapa hari terakhir. Ya, dalam hari ini dan besok lah minimal ya. Dan kita bisa mungkin lebih fokus ke technical analysis ya. Nah, sebelum kita masuk ke TA, kita akan bahas dulu mengenai satu analisa yang ini jujurnya visualisasi yang bagus dari 4-year cycle ya. Di mana di Bitcoin itu dan otomatis jadi di seluruh kripto ada satu siklus yang terjadi per 4 tahun sekali. Nah, ini terjadi sebenarnya kalau menurut gua yang menjadi main bukan selling point, aku jadi selling point. Main attractionnya adalah halving ya. Karena kita tahu halving itu terjadi kurang lebih nyaris kurang lebih 4 tahun sekali. Kenapa selalu dibilangnya kurang lebih? Karena sebenarnya bukan tahunnya, tapi sebenarnya dihitung adalah blok ininya, berapa banyak blok yang sudah terpecahkannya. Nah, itu kalau dihitung kurang lebih sekitar 4 tahun sekali. Nah, maka dari itu kita bisa lihat di sini cycle 1, 2, 3 bisa dibilang cukup rapi ya. Nah, kita bagi menjadi 4 cycle, dalam satu cycle dibagi menjadi 4 tahun ya. Tahun pertama itu seringkali disebut sebagai red year. Nah, red year ini adalah new all time high ya. Kalau kita di sini contoh 2012 November tanggal 28. Nah, dia lalu ketemu all time high. Setelah itu di tahun kedua atau orange year ya, di sini dia ini mulai masuk ke bear market. Nah, jadi setelah dia tanggal 28 November 2013 mulai masuk ke bear market. Setelah itu tahun ketiga green year ini adalah masa-masa akumulasi ya. Ini terjadi di 2013 sampai 2017. Lalu juga terjadi di berapa lagi nih? 2017 sampai 2021 ya, dan seterusnya ya. Jadi bisa dibilang terulang terus ya. Nah, lalu selanjutnya kalau kita lihat kita itu sekarang dalam masa-masa green year ya. Berarti green year ini adalah masa-masa akumulasi. Nah, masa akumulasi ini kalau kita lihat biasanya ada satu median target ya. Nah, untuk tahun ini sekitar 34.500-an. Sebelum apa? Sebelum satu koreksi yang lumayan dari siklus-siklus sebelumnya ya. Kalau kita lihat di 2000 ya, siklus 2013 sampai 2017 nggak terlalu ekstrim. Tetapi dari 2017 sampai 2021 itu lumayan ya. Kalau kita lihat di sini dia itu secara koreksinya kayaknya 50% lebih deh. Nah, ini terjadi karena tentunya kita tahu ada COVID crash ya. Dia koreksi di sini diperparah dengan COVID crash. Jadi ya kemungkinan besar sih ya kalau kita ada koreksi lagi ya akan lebih mendekati seperti di siklus 1 ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalau seperti ini akan langsung naik, Bang? Wah, pokoknya naik tanpa rem. Enggak juga menurut gua ya. Karena kenapa? Kondisi kita di sini ada sedikit perbedaan, yaitu ada MA50 dan 200 di weekly yang sedang death cross. Jadi menurut gua mungkin di sini akan terjadi koreksi mungkin mendekati bull support band ya. Nah, jadi lagi-lagi kita dalam masa-masa yang sebenarnya bagus untuk akumulasi. Jadi gua harap sih lu sudah mulai akumulasi dari awal 2023 ya, karena kalau kita di sini secara cycle-nya
dari tahun ke tahun ini cukup bagus ya. Selama di green year, akumulasi nggak pernah terlalu salah lah di daerah situ ya. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ke bagian dari TA-nya ya. Untuk TA-nya kita bisa lihat di sini ya, Bitcoin masih dalam beberapa hari terakhir di daerah yang kurang lebih mirip-mirip ya. Ini sedikit nge-lag ya. Oke, jadi di daerah 24.600-an. Kenapa di sini kayaknya mandek banget ya? Kenapa? Karena sesuai dengan pembahasan kita ya. Nah, di sini tuh ada MA200 dan MA50 weekly ya. Jadi kita lihat sudah berkali-kali ya, atau lebih tepatnya minimal 1, 2, 3, 4 ya. Enggak lah, 3 lah. Hari ini belum ya. 3 kali dia sudah retest ke daerah 24.700-an. Jadi ini main problem kita, yaitu adalah MA200 dan 50 di weekly gitu. Nah, makanya seperti yang gue bilang, sebelum-sebelumnya apabila terjadi dead cross akan terjadi rally dulu, biasanya ada rejection. Nah, jadi siap-siap nih, ada probability akan seperti ini ya. Nah, semoga saja kalau bisa ke rejectnya tuh nggak terlalu dalam ya. Mungkin harapan gue sih jelek-jeleknya ya. Jelek-jeleknya itu sampai ke bull support band, yaitu yang ada sekarang di antara 19.355 sampai 20.865. Kalau bisa nggak sampai tembus di sini. Karena kalau sampai weekly close di bawah dari sini, ya kalau buat lo sudah sering dengerin DCWT sudah tau lah, that's bad ya. Jadi semoga saja kalau sampai dari sini mantul, atau ya akumulasi dulu di sini baru lanjut lagi ke atas gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar otomatis kita tahu hari ini masih libur karena market close, ini hari Minggu ya. Maka dari itu kita bisa lihat yang kemarinnya aja. Yang kemarinnya untungnya apa? Dia gagal reclaim 104,13. That's good ya. Gua takutnya keterusan momentumnya dan lanjut membuat higher high, higher low. At least ke-reject di sini. Semoga saja ya dalam beberapa hari ke depan nanti ya, apalagi mungkin dari Senin, Selasa dan seterusnya, dia mulai turun. Retest 50, kalau bisa sekalian langsung jebol 2 struktur. Kalau itu bisa terjadi, itu akan lumayan bagus untuk risk on aset seperti kripto dan lain-lain ya. Nah, selanjutnya kita akan mulai masuk ke buy limit ya. Jadi untuk makro sudah selesai. Tapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan ingatkan dulu bahwa DCWT ini bukanlah financial advice dan tujuannya adalah untuk edukasi ya. Nah, selain dari itu juga bagaimana cara untuk mendukung TCI, ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan kita bisa di sini lagi-lagi Bybit sedang ada event yang luar biasa yang bernama Meme Coin Party. Ini hanya untuk di Indonesia, Philippines, dan Thailand saja. Jadi sebelum lu beli meme coins ya, mendingan ikutan ini aja, lebih gampang dapatnya ya. Kalau kita di sini lu bisa mendapatkan 10 juta bonk, 1.150.000 Shiba Inu, 3 juta Floki, dan 5.100 Dogecoin di waktu bersamaan dengan menyelesaikan simple task ya. Yang pertama, gimana caranya bang? Simple banget, lu klik daftar sekarang dan ya daftar ya. Lalu yang pertama kalian tinggal ikuti saja, yang event pertama ini sangat gampang sekali, sign up dan deposit. Kalian bisa mendapatkan 150.000 Shiba Inu dan 100 Dogecoin ya. Caranya seperti apa? Yang pertama tinggal sign up di Bybit dan complete at least KYC level 1 saja. As simple as that. Kalian bisa mendapatkan 150.000 Shiba Inu ya. Dan ini hanya untuk 200 sign up pertama. Jadi buat lu yang belum, secepat mungkin sign up ya. Lalu yang kedua, lu tinggal melakukan deposit yang lebih dari 50 USD ya. Selama 7 hari setelah lu sudah sign up ya. Jadi easy banget ya. Itu rewardnya sebesar 100 Dogecoin. Ini untuk 500 depositor pertama ya. Lalu selanjutnya event kedua, ini adalah kita tinggal trade 200 atau lebih USD dalam spot dan kita bisa menangkan lottery prize untuk memenangkan meme coins ya, atau meme coin tokens. Kita bisa di sini kita bisa mendapatkan 10 juta bonk untuk 100 pemenang. Ini nggak ada kriteria, literally nanti tinggal dibagikan saja ya. Lalu 20 pemenang akan mendapatkan 3 juta Floki ya, apabila si spot trading volume sudah mencapai lebih dari 5 juta US dollars, bukan punya lu sendiri tapi seluruh partisipan. Yang ketiga, lu bisa mendapatkan 5.000 Dogecoin untuk 5 pemenang yang hoki ya, dengan total spot trading volume sebesar 15 juta US dollars. Ya, lagi-lagi bukan cuma punya lu tapi semua partisipan.
Yang ketiga, lo bisa memenangkan juga 10 juta Shiba Inu dengan kalian mengikuti social media campaign mereka. Kalian tinggal share ya, dan nanti akan mendapatkan satu lucky draw tiket ya. Cara seperti apa? Tinggal nanti submit sharing lo ke form ini dan 20 user yang beruntung akan mendapatkan 1 juta Shiba Inu masing-masing ya. Buat lo yang tertarik silakan bisa post dulu di sini, baca semua syarat dan ketentuannya. Apabila sudah cocok bisa ikutan ya, dan jangan lupa untuk selalu trade di Bybit. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat kemarin mulai terjadi retest pertama di daerah 24.495 ya. Untuk kemarin gue masih belum yakin ini untuk menjadi satu buy limit ya. Tapi karena kemarin sudah terjadi retest pertama, maka mungkin pada hari ini kita bisa pertimbangkan buy limit pertama kita secara spot jadi di 24.495. Sementara untuk buy limit kedua kita digeser jadi ke 23.763. Dan buy limit ketiga kita di MA20 yang ada di 23.092 USD. Lalu untuk futuresnya kita bisa lihat di sini posisi long bisa kita pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini ya, alias ya hari ini ya. Kalau hari ini terjadi retest 2, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP-nya mungkin di upper band yaitu di daerah 25.066. Atau kalau mau lebih sedikit konservatif, turunin sedikit aja ke wick di sini yaitu di 25.024 ya. Atau biar nggak pusing angkanya 25.000 juga bisa ya. Untuk posisi shortnya kita bisa pertimbangkan apabila Bitcoin gagal mempertahankan struktur di sini, retest 1, retest 2, nah kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 23.763 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures dan spot di Bitcoin. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum, dan untuk Ethereum kita bisa lihat dia masih belum retest ya. Jadi untuk buy limit pertama kita masih utuh ya, dan belum ada perubahan ya. Buy limit pertama di 1660, buy limit kedua antara di MA20 atau di 1623. Lu boleh pilih ya karena sudah terlalu dekat. Sementara untuk buy limit ketiga kita di 1567. Lalu untuk posisi futuresnya ya, masih otomatis untuk posisi longnya masih sama. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi long ya. Dengan target TP-nya sekarang masih pending nih ya. Ya kemungkinan besar mungkin di daerah sini lah ya. Di daerah 1696 ya, biar lebih gampang mungkin ya turunin aja lah. Nah, di 1690 gitu biar lebih konservatif sedikit ya. Nah, lalu selanjutnya untuk posisi shortnya kita bisa pertimbangkan di daerah sini apabila dia gagal menahan support di 1660, retest 1, retest 2, nah kita bisa buka posisi short dengan target TP di 1623. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures maupun secara posisi spot di Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Matic, dan buat kalian yang sudah buka posisi short kemarin di sini ya sudah profit. Tapi sebelum kita masuk ke futures, spot dulu ya. Untuk posisi spotnya masih belum ada perubahan karena masih jauh dari buy limit pertama kita, yaitu buy limit di $1.35. Sementara untuk buy limit kedua kita di MA20 yang sekarang ada di $1.27. Dan buy limit ketiga kita di $1.12. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi spot di Matic ya. Lalu selanjutnya untuk posisi futuresnya, seperti yang gue bahas tadi sedikit di depan, posisi short sudah terbentuk karena retest 1, retest 2 kemarin ya, sesuai dengan DCWT. Untuk target TP-nya itu cukup jauh di bawah, yaitu di $1.35. Nah, kemungkinan kalau sampai ini cukup lama sampai ke $1.35 ya, kita bisa tunggu sampai MA20 menjemput. Nah, kita bisa target TP-nya digeser jadi ke MA20. Tapi for now masih di sini ya. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP-nya di $1.53 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic secara posisi futures maupun secara posisi spotnya. Oke, dan selanjutnya kita geser ke BNB. Dan untuk BNB kita bisa lihat secara posisi spotnya masih belum ada perubahan ya. Buy limit pertama kita di 301,7 masih jauh. Lalu buy limit kedua kita di 296,8 juga masih jauh. Dan otomatis MA200 juga masih jauh. Ya, jadi for now masih utuh seperti kemarin. Buy limit pertama di sini, kedua di sini, dan ketiga di MA200. Sementara untuk posisi futuresnya, kemarin terjadi retest 1, retest 2 di MA20.
tetapi terjadi daily close sedikit di atas dari MA20. Gimana nih Bang? Cut loss nggak? Kalau dia lebih tinggi, gue kemungkinan besar akan cut loss. Tapi kalau kita di sini sangat tipis. Jadi kalau gue pribadi tunggu dulu 1 hari. Kita lihat apakah nanti besok jam 7 pagi daily closing di bawah atau di atas D20. Kalau dia tetap di atas D20, cut loss. Ya. Tapi kalau ternyata masih bisa bertahan di bawah dari MA20, nah kita bisa tetap pertahankan posisi short kita. Dan target TP-nya masih sama di 301,7. Tapi ada kemungkinan juga nanti bisa diambil alih oleh MA50 yang sudah semakin mendekat ke sini. Ya. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20 buat yang cenderung lebih konservatif. Yang lebih agresif bisa di 330,2. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke, dan untuk Atom, untuk secara posisi spotnya, otomatis sudah kena kemarin ya, buy limit pertama secara spot, lalu buy limit kedua masih cukup jauh, yaitu di $13 ya. Jadi kurang lebih untuk posisi spotnya masih kena, udah kena 1, yang kedua masih belum kena ya. Untuk ketiganya otomatis masih jauh, jadi kita belum terlalu bahas, yaitu di MA200 ya. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini retest 1, retest 2 di angka $14 lebih 43 sen. Maka harusnya kita sudah punya posisi short buat lo yang tertarik untuk buka posisi futures ya. Nah, target TP-nya yaitu adalah di MA20. Walaupun terlihat sudah mepet tapi masih lumayan ya. Tadi kalau gua hitung tuh sekitar 1,8%-an seingat gua ya. Coba gua cari. Ya, sekitar segituan lah ya. Nyaris 2% lah kurang lebih. Masih not bad ya. Itu untuk posisi short. Untuk posisi longnya kalau menurut gue yang MA20 by the time dia retest ke situ udah terlalu mepet ya untuk setup retest 1, retest 2. Jadi kalau gue pribadi sih posisi longnya mungkin masih di bawah sini ya. Kalau sampai retest 1, retest 2 di sini kita bisa buka posisi long. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures dan spot di Cosmos ya, quite easy. Dan juga ini ending dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa ya, pesan gue adalah jangan pakai uang panas, dan yang kedua adalah jangan over leverage. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.